Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, saya Fathia Lunik Heriadi dengan NIM 2109609 dari Kepelatihan Fisik Olahraga dari kelas B. Di sini saya akan menjelaskan tentang pemahaman saya terhadap mata kuliah metodologi pelatihan kecepatan atau SAKI yang telah saya pelajari selama perkuliahan di semester 4 ini. Untuk yang pertama, saya akan menjelaskan tentang definisi. Kecepatan merupakan kemampuan seseorang untuk bergerak dari satu titik ke titik lain secara maksimal dan sesingkat-singkatnya. Kemudian dalam kecepatan itu ada speed, agility, dan quickness. Yang pertama ada speed. Speed merupakan kemampuan seseorang untuk bergerak secara maksimal, secara siklis, atau tanpa perubahan arah dan dilakukan secara sesingkat-singkatnya. Yang kedua ada agility. Agility merupakan kemampuan seseorang untuk bergerak secara maksimal, secara asiklis atau dengan perubahan arah tanpa kehilangan keseimbangan dan dilakukan secara sesingkat-singkatnya. Lalu ada quickness, yaitu kemampuan seseorang untuk bergerak secara aksi reaksi atau dengan stimulus dan respon. Kecepatan merupakan komponen fisik yang sangat sulit untuk ditingkatkan. Dalam melakukan latihan tahapan yang sampai eksklusif pun, kecepatan hanya meningkat sampai 10% saja. Latihan kecepatan dilakukan dengan kondisi tubuh yang masih bugar atau dengan tubuh tidak dalam kondisi kelelahan, dan latihannya juga tidak boleh mencapai kelelahan. Dan latihan kecepatan pun berupa latihan-latihan yang berupa speed, agility, dan quickness atau kombinasinya, dan bukan latihan seperti meningkatkan kecepatan yang contohnya seperti latihan kekuatan yang cepat dan latihan daya tahan yang cepat. Karena kecepatan dilakukan dengan kondisi tubuh yang tidak dalam keadaan lelah, maka setelah latihan kecepatan perlu istirahat yang cukup lama agar atlet atau seseorang atau atlet itu bisa berlatih atau tampil secara efektif. Kecepatan itu dominan dengan serabut otot putih. Dan itu berkaitan dengan yang dijelaskan sebelumnya. Kenapa kecepatan itu sangat sulit untuk ditingkatkan? Karena untuk yang memiliki serabut otot merah sangat sulit untuk bisa dibilang menyeimbangi dengan seseorang yang memiliki dominannya serabut otot putih, karena serabut otot putih itu merupakan bakat atau memang sudah pemberian atau juga memang keturunan atau memiliki gen yang dominan dengan serabut otot putih. Dan latihan kecepatan pun dilakukan secara sesingkat-singkatnya dan sebisa mungkin mengurangi asam laktat. Dan untuk bentuk-bentuk latihannya, yang pertama kan ada speed. Yang speed itu contohnya bisa lari sprint 20-60 meter, atau ladder speed run yang siklis, dan wall drills dan ABC run 10-20 meter swimming sprint. Dan untuk agility, bentuk-bentuk latihannya bisa shuttle run atau side step, arrowhead, lalu zigzag, dan lain-lain. Dan untuk quickness bisa hand eye reaction, control foot atau hand touch, dan foot atau hand reaction. Untuk metodenya ada metode pengulangan atau disebut juga repetition methods. Baik, cukup sekian pemaparan dari saya. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.